Dasko, komandan yang tak pernah tidur. Ada momen menarik dalam acara taklimat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang 8 November 2025. Presiden Prabowo Subianto menyebut dua julukan untuk Sufmi Dasko Ahmad, Don dan Si Kancil. Ucapan yang tampak sederhana itu sebenarnya menyimpan makna dalam, pengakuan dan rasa hormat kepada seorang sahabat seperjuangan. Saya masih ingat masa-masa awal Gerindra di tahun 2008 hingga 2009. Tidak ada karpet merah atau ruang rapat mewah. Yang ada hanyalah tekad dan mimpi tentang Indonesia yang lebih berdaulat. Di tengah semangat itu, muncullah sosok yang berbeda. Sufmi Dasko Ahmad. Kami memanggilnya Komandan Dasko, bukan karena pangkat, melainkan karena gaya kepemimpinannya yang disiplin, cepat, dan penuh tanggung jawab. Sejak awal, Dasko bukanlah politisi panggung. Ia adalah operator lapangan yang tahu bagaimana menggerakkan mesin partai di tengah keterbatasan. Dari satu kota ke kota lain ia bergerak tanpa henti, seperti memiliki baterai cadangan. Energi dan fokusnya tak pernah surut. Di parlemen, sebagai wakil ketua DPR RI, Dasko memainkan peran penting, menerjemahkan gagasan besar Prabowo tentang kemandirian bangsa dan keadilan sosial ke dalam kebijakan nyata. Ia bukan sekadar pimpinan sidang, tapi penggerak ritme politik. Dari kebijakan biaya haji hingga perlindungan pekerja, ia memastikan setiap keputusan berpihak pada rakyat. Gerindra tumbuh karena perpaduan dua kekuatan, ide dan eksekusi. Prabowo adalah arsitek gagasan besar, sedangkan Dasko adalah mandor yang memastikan bangunan itu berdiri kokoh. Prabowo bermimpi besar, Dasko memastikan mimpi itu bekerja di dunia nyata. Di bawah semboyan baru, kompak, bergerak, berdampak, mereka membuktikan bahwa politik bukan hanya retorika, tapi kerja nyata. Kompak berarti solid. Bergerak berarti turun tangan. Berdampak berarti hasilnya terasa oleh rakyat. Saya pernah menerima telepon dari Dasko pukul 2 dini hari. Bukan untuk urusan politik, melainkan instruksi membangun posko bantuan bagi warga yang rumahnya kebakaran. Itu bukan pencitraan, melainkan refleks seorang pemimpin yang peka terhadap rakyatnya. Dasko mungkin tidur larut, tapi subuh sudah aktif kembali. Kadang saya yakin, Dasko memang komandan yang tak pernah tidur. Penjaga roh perjuangan kini, ketika Gerindra menjadi salah satu kekuatan politik terbesar dan Prabowo memimpin Indonesia, peran Dasko semakin vital. Ia menjadi jembatan antara generasi lama dan baru, memastikan semangat perjuangan tetap hidup dan tidak tergantikan oleh politik transaksional. Loyalitas dan persahabatan dalam politik memang langka. Tapi Dasko membuktikan bahwa kesetiaan bisa lahir dari keyakinan, bukan kepentingan. Ia bukan hanya menjalankan perintah, tapi menularkan semangat. Dan mungkin malam ini, ketika sebagian besar dari kita sudah tertidur, Dasko masih menatap ponselnya, menyiapkan instruksi baru. Sebab bagi Komandan Dasko, perjuangan untuk rakyat memang tidak mengenal waktu.